buat saya kalau hobi itu saya membutuhkan teman yang sehobi itu sebenarnya untuk rilis dari stres kerjaan, stres di rumah, mungkin teman-teman komunitas itu kan latar belakangnya beda-beda, masalah yang dihadapi beda-beda, tapi untungnya kami masih punya satu cara yang sama untuk sebagai stress release-nya kami, yaitu dengan baca, diskusi, terus ngobrol, berteman dengan teman-teman yang sehobi. Jadi obrolannya nyambung, kalau nggak nyambung kan makin stres juga itu. Aku punya sakit mental, aku didiagnosa F322, jadi depresi berat tanpa gejala psikotik. Dan ini adalah tempat aman. Tempat aman itu adalah sesuatu yang penting banget ya ketika kita punya gangguan mental, merasa aman dalam lingkungan sosial itu kan sesuatu yang sebenarnya krusial dalam menjaga keseimbangan mental kita kan. Nah, aku beruntung banget di tempat ini, di komunitas ini tuh aku merasa banget ini tempat aman. Oke, jadi nama saya Andreas Nova. Saya dari Klub Buku Jogja, dan di Klub Buku Yogyakarta saya sebagai pengurus dan sebagai koordinator media dan publikasi di Klub Buku Yogyakarta. Halo, perkenalkan, aku Iza. Aku sehari-hari kerja di Prawiro Taman. Aku punya sakit mental, aku didiagnosa F322, jadi depresi berat tanpa gejala psikotik. Kalau dalam ini kepengurusannya saat ini posisi aku ada di sekretaris. Kalau join itu baru tahun 2018-an. Kebetulan waktu itu saya dan teman-teman mempublish buku kumpulan cerpen dan kumpulan puisi, terus kemudian dibahas di acara KBY, jadi acara diskusi buku KBY, dan saya ikut di diskusi itu. Terus kemudian ditawari sebagai mau nggak join ke Klub Buku Jogja, terus boleh dong. Waktu itu saya mikirnya susah banget cari teman-teman yang sama-sama hobi baca. Jadi ketika ada wadahnya, kenapa enggak? Ya, kebetulan kalau di Klub Buku Jogja itu memang satu kesamaan kami pastinya suka baca buku, suka bahas buku. Tapi setelah kenal teman-teman yang lain lebih dekat, ternyata banyak juga yang kita punya hobi di luar buku, kayak musik, kayak gitu, atau nonton. Karena walaupun namanya Klub Buku Jogja, acara kita, kegiatan kita itu nggak cuma bahas buku, diskusi buku, ngobrolin buku, tapi juga kadang-kadang kita nonton bareng atau band-bandan bermusik bareng gitu. Jadi kalau Klub Buku Jogja itu dulunya itu dari Twitter, Kopdar, terus akhirnya memutuskan menjadi Klub Buku Yogyakarta. Awalnya kan dia menginduk ke Klub Buku Indonesia, itu juga ada klub buku kota-kota lain, tapi yang setahu saya yang bertahan sampai sekarang itu Klub Buku Jogja dari 2012. Dan memang kita lebih ke tidak punya hierarki, ketuanya siapa atau apa. Jadi tidak komunitas berbasis ketokohan, tapi memang kita secara kolektif itu memang sama-sama pengen, ya pokoknya tiap bulan ada kegiatan, tiap bulan bisa ketemu, tiap bulan ya biar minimumnya terpenuhi, itu udah cukup banget. Dan teman-teman yang join waktu diskusi buku itu masuk ke grup WA. Sekarang grup WA-nya itu udah ada hampir 200 anggota, dan ya dengan anggota keluar dan masuk kira-kira di angka segitu untuk anggotanya. Visinya nggak muluk-muluk, yang penting kita ketemu, membagikan pengalaman membaca, karena pengalaman membaca tiap orang itu kan beda-beda dan unik. Walaupun sama-sama baca buku yang sama, pasti pengalaman membacanya akan berbeda karena dipengaruhi oleh buku-buku yang dibaca sebelumnya. Kita misinya cuma saling membagikan pengalaman membaca yang menyenangkan. Pengalamanmu membaca buku itu asik apa enggak? Jadi untuk orang lain yang masuk kegiatan kami itu tidak merasa terintimidasi. Kalau yang pasti rutin sebulan sekali itu ada BBK, Bengong Bersama Klub Buku Yogyakarta. Itu sebenarnya diskusi buku, tapi kami tidak mau terlalu intimidatif. Karena diskusi buku kan kesannya berat, jadi kita bengong aja bersama. Memang dulu pernah ada yang kita nggak tahu ini buku ini ngomongin apa sih, jadi akhirnya kita bengong dan
Akhirnya lebih ke nongkrong bareng sama teman-teman ngobrolin buku. Itu sebulan sekali pasti ada. Cuma memang tidak rutin biasanya di Sabtu atau Minggu. Tidak tahu di minggu keberapa karena pemantiknya pasti beda-beda sehingga tergantung waktunya si pemantik bisanya kapan dan tempatnya kita selalu pindah-pindah biasanya dari kafe ke kafe. Rata-rata yang datang itu paling 10-15. Menurutku juga optimal karena lebih intim daripada yang mungkin mau bentuknya talk show kayak gitu kan lebih susah. Terus untuk acara-acara lain kita ada acara malam sinema, tapi kita belum ada waktu yang selalu rutin itu kapan karena memang kadang acaranya sporadis, teman-teman ngumpul terus kita nonton yuk udah bikin acara spontan gitu aja. Terus juga kita sering kerjasama dengan teman-teman penerbit untuk mengadakan diskusi buku, mengadakan sharing-sharing seperti itu banyak sekali dan itu waktunya tentu saja tidak dapat dipastikan karena kerjasama dengan pihak lain. Sebenarnya kalau secara aktif menarik, ayo sini gitu, itu sebenarnya nggak ada, tapi lebih ke teman-teman yang suka baca buku kadang itu tidak punya keberanian untuk muncul di muka umum. Jadi ketika ada menemukan kami yang komunitas yang sama-sama senang baca buku, klub baca, klub buku, kan di Jogja juga banyak, tidak cuma KBY, dan mereka cocok di situ, itu mereka akan aktif di situ. Jadi kita nggak perlu secara ini menarik, yang penting secara rutin kita posting kita ada acara ini, kalau mau ikut aja, dan mereka pasti akan datang. Kita setiap BBK itu selalu ada teman baru, entah 1-2 tapi pasti ada. Kalau untuk diskusi yang bulanan itu, BBK itu sebenarnya kita datang aja, terus nanti ikut diskusinya, terus nanti di akhir diskusi itu kita undi teman-teman yang hadir. Nanti kalau yang dapat undian, dia mengusulkan buku untuk dibahas di bulan berikutnya sebagai pemantik, dan itu misalkan 4 buku atau 3 judul buku, terus nanti di voting di grup, nanti yang menang akan jadi pemantik. Jadi dan bukunya bebas, mau buku yang pernah dibahas secara umum, yang pernah dibahas di BBK itu 1 fiksi, itu pasti paling sering fiksi. Buku puisi juga pernah, non fiksi pernah. Aku sendiri pernah bahas komik karena bosen dengan baca buku teks, terus aku pengen bahas buku komik aja. Jadi terserah, misalkan bisa bahas buku resep juga nggak apa-apa, bebas. Yang penting buku. Kita kan nggak membatasi karena kami menyadari teman-teman itu pengen berkomunitas karena pengen lepas sebentar dari pressure mereka di luar. Jadi yaudah di sini menikmati aja, yang kamu seneng aja apa, yang pengen kamu lakukan apa, terserah. Kalau saya lihat itu lebih ke cari teman yang sehobi. Buat saya kalau hobi itu saya membutuhkan teman yang sehobi itu sebenarnya untuk rilis dari stres kerjaan, stres di rumah mungkin. Punya hobi itu memang salah satu cara yang menurutku paling murah untuk ini ya, untuk lepas dari situ. Paling nggak sementara kita bisa berpikir jernih, kemudian masuk lagi untuk menyelesaikan masalah itulah. Poin pentingnya di situ. Ada beberapa teman yang pernah cerita kalau dia direkomendasikan oleh profesional untuk join ke komunitas, untuk istilahnya bersosialisasi, dan ketika saya mengamati itu memang berkembang lebih baik dari dulunya pendiam, sekarang lebih ceria, lebih banyak ngomong, terus lebih mudah berteman. Dulu teman itu cuma 1-2, tapi makin kesini makin terbuka dengan teman-teman yang baru. Teman-teman komunitas itu kan latar belakangnya beda-beda, masalah yang dihadapi beda-beda, tapi untungnya kami masih punya satu cara yang sama untuk sebagai stress release-nya kami, yaitu dengan baca, diskusi, terus ngobrol, berteman dengan teman-teman yang sehobi. Jadi obrolannya nyambung, kalau nggak nyambung kan makin stres juga itu. Waktu itu ceritanya tahun 2019 aku masih katatonik, jadi aku pun kalau ngomong itu gagap. Aku kalau ngomong gagap, aku sangat mengurangi interaksi sosial dengan orang lain, apalagi terutama di posisi sosial, jadi kayak di tempat umum atau apa, aku sangat mengurangi. Kemudian psikiaterku waktu itu bilang kayak, sana cari
kegiatan sosial yang mungkin kamu bisa, yang aku ada rasa nyaman untuk masuk. Dan di antara hobiku yang paling sosial adalah membaca buku. Jadi karena waktu itu masih bolak-balik Singapura sini. Kalau di Singapura memang ada klub bukunya, aku udah ikut di perpustakaan lokal sama di NLB Singapura Nasionalnya. Di sini aku ya googling, aku nulis klub buku di Yogyakarta, dan ya pertama paling atas jelas klub buku Yogyakarta. Jadi sejak itu sih yang memutuskan ikut dan kemudian memutuskan aktif karena ternyata memang nyambung sama orang-orang yang aktif ada di dalamnya. Ternyata yang paling membantu aku setelah refleksi ke belakangnya, jadi akhir-akhir ini adalah kenyataan kalau di klub buku aku tuh nggak perlu ngomongin aku, yang ku omongin buku. Jadi kita hanya membicarakan buku yang sedang kita baca, membicarakan buku yang kita putuskan untuk bahas. Nggak ada yang nanya sibuk apa, sekarang kerja di mana, apa-apa yang pertanyaan-pertanyaan sosial yang kadang itu membuat saya canggung di situasi sosial tuh nggak ada. Kita benar-benar hanya ngomongin hobi, dan itu membantu saya untuk kemudian bicara, mulai berani untuk ngomong, mulai berani untuk interaksi. Karena kemudian interaksinya masih contain, masih terbatas seperti itu. Kemudian ketika saya mulai ada rasa percaya diri untuk berdiri sebagai makhluk sosial, kemudian memang saya punya hubungan sosial di luar kegiatan klub buku juga sama anak-anak klub buku. Jadi paling membantu itu sih, karena kayak memberikan himpunan yang semestanya itu nyaman untuk saya kemudian berkembang keluar dari posisi katatonik itu. Kenyataan kalau meskipun bertahap, aku tuh bisa ngomong gak gagap, gak berhenti. Pertamanya aku ketika pertemuan pun aku harus membawa saudara. Aku gak bisa sendiri, aku ketakutan. Masih dalam posisi sangat ketakutan di situasi sosial. Tapi lama-lama aku mendengarkan, kemudian ternyata apa yang aku rasakan, aku alami ketika membaca sebuah buku misalnya, ternyata orang lain itu bisa mengutarakannya. Jadi aku bisa kayak cermin, oh ya, aku juga tuh, aku ngerasain itu. Oh ya tuh, aku ngerti pengalaman itu karena pernah ngerasain. Jadi kayak gitu, jadi kayak merasa semacam mungkin divalidasi bahwa pengalaman membaca buku, genre apapun itu adalah sebuah pengalaman yang universal. Jadi aku ngerasa kayak, oh emosiku ini tuh wajar. Rasa yang pengalaman ini wajar, dan aku kemudian juga belajar untuk bicarakan itu tadi. Dan alhamdulillahnya juga ketemu orang-orang yang enggak merasa senewen dengan aku yang bicara lambat atau gagap itu. Kalau manfaatnya sebenarnya tiap orang pasti akan merasakan hal yang berbeda. Cuma kalau buat saya, aku menemukan tempat yang asik untuk ngobrol tentang hobiku, yaitu membaca. Kalau kita ngomongin membaca buku, kita nggak cuma membahas bukunya, tapi juga ekosistem di sekitarnya. Mulai dari pembacanya, dari penerbitnya, dari percetakan mungkin, penulisnya. Jadi ketika ngobrolin buku, kita nggak cuma ngobrolin isi bukunya ini, isinya seperti ini, tapi juga ngobrolin penulisnya ini. Kadang kami juga sering bergosip soal penulisnya, tentang penerbitnya. Obrolan itu bisa asik karena kita nyambung, karena kita punya interest yang sama terhadap membaca itu tadi. Ini tuh aku bisa berproses di sini, dan ini adalah tempat aman. Tempat aman itu adalah sesuatu yang penting banget ya ketika kita punya gangguan mental, merasa aman dalam lingkungan sosial itu kan sesuatu yang sebenarnya krusial dalam menjaga keseimbangan mental kita kan. Nah, aku beruntung banget di tempat ini, di komunitas ini tuh aku merasa banget ini tempat aman. Sebenarnya salah satu alasan lain aku ikut KBY adalah mencari rekomendasi buku. Karena aku besarnya kebetulan nggak di dalam negeri, jadi aku sedikit banget referensi bacaan dalam negeri, Jadi aku dapat referensi itu, kemudian aku dapat istilahnya tips and trick, kayak hack-hack gimana untuk hidup perbukuan di tempat ini. Aku mengenal penerbit-penerbit lokal, mengenal penerbit-penerbit kecil, ada toko-toko buku independen itu yang memang lewat klub buku ini. Jadi ikut klub buku Yogyakarta itu, kita klub buku ya, jadi kita bukan klub baca. Kita itu juga bergerak, punya program-program, misalnya pergi ke penerbit kecil untuk kemudian kita belajar seperti apa sih sistem penerbitan di Indonesia. Kenapa? Banyak orang yang mungkin berpikir harga buku itu mahal.
Kemudian kita juga ada program-program yang seperti perpustakaan berjalan. Jadi kita ada buku yang disumbangin ke kita, kemudian kita naik motor atau mobil, kita keliling ke desa-desa atau lapangan-lapangan untuk kemudian gelar tikar. Dan semuanya bisa bebas membaca di sana. Dulu sebelum pandemi paling sering di Malioboro. Cuma sekarang harus pakai izin. Dan ngurus izinnya itu masih ribet. Kalau ya ikut KBY sih menyenangkan karena kita membaca buku apapun ya. Aku buku yang selalu aku baca setiap hari sebenarnya manga. Jadi dan juga banyak teman-temannya juga baca manga, tapi aku baca fiksi sejarah, baca apa, pokoknya semua ada. Ayo ikut Klub Buku Yakarta, ini tempat aman. Kita bisa baca buku apa aja, genre apapun. Semuanya kita terima ada di sini. Pokoknya mau belajar baca, mau udah sering baca atau udah hatam ribuan buku, semuanya welcome ada di sini. Jadi buat teman-teman yang mungkin di hidupnya sedang merasa banyak tekanan, banyak pressure, terus salah satu pelarian yang bisa kamu nikmati itu adalah membaca buku, dan kamu pengen punya teman-teman yang sama-sama punya kesenangan yang sama, yaitu kesenangan untuk membaca buku. Mungkin teman-teman bisa join di Klub Buku Jogja, kepoin dulu IG-nya Klub Buku Jogja. Kita ketemu di acara Pengong Bersama KBY. Nggak usah baca dulu bukunya, nggak apa-apa, tinggal datang aja, terus nanti kita ngobrol-ngobrol setelahnya. Pasti menemukan pengalaman yang berbeda.